kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Nah, sedikit cerita, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah dituduh dan difitnah bahwasanya Barack Obama itu bukan asli orang Amerika Serikat, bukan lahir di Amerika. Tapi apa yang dilakukan oleh Barack Obama pada saat itu? Beliau justru menunjukkan salinan akte kelahirannya. Nah, setelah ditunjukkan, ya beres. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak meniru hal yang dilakukan oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, ketika dituduh ijazahnya palsu? Tapi ketika Pak Jokowi dituduh sebagai PKI lah, sebagai bukan orang Muslim lah, kemudian almarhumah orang tuanya, ibundanya dituduh sebagai bukan orang Muslim. Saya masih ingat betul pada saat itu banyak yang menuduh bahwasanya ibundanya Pak Jokowi itu Kristen lah. Dan saya ikut mengkonter pada saat itu. Nah, pada saat itu kenapa Pak Jokowi tidak merasa dihina dengan sehina-hinanya? Padahal orang tua sudah difitnah, ya kan? Dirinya juga difitnah bukan sebagai seorang Muslim, tapi dituduh sebagai PKI lah, apa segala macam. Nah, ketika dituduh ijazahnya palsu, kok malah merasa dihina dengan sehina-hinanya? Padahal terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini sangat-sangat simpel dan sederhana. Tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya. Presiden Obama dituding bukan kelahiran Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Presiden Obama? Nyuruh pengacara, nyuruh preman? Enggak. Dia meminta salinan aktenya untuk ditunjukkan ke publik. Nggak usah pakai bahasa asasi manusia. Dari bacotnya, cara menyikapi masalahnya udah ketahuan banget nggak punya ijazah. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati, semua dikorupsi. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Makin yakin saja orang bahwa Jokowi itu tidak ada apa-apa di kepalanya gitu. Masa orang berbicara masalah ini, masalah ijazah, penelitian tidak boleh. Kenapa pula? Itu kan karena memang engkau itu dari awal diminta ijazah tidak mau ngeliatinnya. Itu makanya orang itu melakukan penelitian. Dan wajar-wajar lah sebagai kau pemimpin yang dibayar oleh negara, dibayar oleh uang rakyat, itu orang menuntut. Jangan sekarang katakan karena sudah tidak menjadi presiden aman. Sekarang juga ada jabatan lagi di tentara. Jadi memang susah bicara dengan dia. Karena memang jangkauan otaknya itu nggak sampai. Karena itu orang semakin yakin ijazahnya tidak ada. Berbeda perdebatan tentang ijazah Jokowi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menilai janggal lantaran foto ijazah Jokowi terlihat memakai kacamata. Namun sekarang Jokowi tak lagi pakai kacamata. Roy Suryo bahkan menyebut jika orang di foto ijazah itu bukanlah Jokowi. Orang yang diyakini Roy Suryo ada di foto tersebut adalah Dumatno Budi Utomo, sepupu Jokowi. Saya pastikan itu bukan Jokowi, 99,9% kata Roy Suryo. Kalau merasa tersinggung, merasa terhina, bantah tuduhan itu. Tunjukkan bahwa ijazahnya asli. Dengan bangga tunjukkan ini loh ijazah saya asli sebagai bukti bahwa saya pernah kuliah di UGM dan lulus. Barulah menuntut balik. Begitu logika yang benar. Beban pembuktian ada pada penuduh, oke. Tapi persepsi publik jauh lebih penting ketimbang hanya menuntut balik tanpa membantah. Di mata publik, dia kehilangan kredibilitas. Dan di mata hakim, ini bisa melemahkan klaimnya sebagai korban pencemaran nama baik. Karena ada keraguan wajar terhadap reputasi apa yang katanya dicemarkan. Kecuali hakimnya masuk angin. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, Pak Jokowi merasa dihina dengan sehina-hinanya terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Padahal menurut saya, permasalahan ini bisa diselesaikan dengan cara yang sangat-sangat elegan dan sederhana,
Misalnya Pak Jokowi tinggal menunjukkan saja di depan media sambil membawa ijazahnya. Ini loh ijazah asli saya dari UGM yang ditanya-tanyakan oleh publik saat ini. Ini loh ijazah saya asli, silakan difoto, silakan di video. Kalau ada yang mau melakukan uji forensik juga silakan, saya persilakan. Nah, saya kira kalau Pak Jokowi berani menyatakan hal seperti itu di depan media, saya yakin masyarakat akan tenang dan percaya. Nah, terkait dengan mereka yang menuduh palsu apa segala macam, ya tinggal diproses saja secara hukum. Nah, sedikit cerita, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah dituduh dan difitnah bahwasanya Barack Obama itu bukan asli orang Amerika Serikat, bukan lahir di Amerika. Tapi apa yang dilakukan oleh Barack Obama pada saat itu? Beliau justru menunjukkan salinan akte kelahirannya. Nah, setelah ditunjukkan, ya beres. Nah, kenapa Pak Jokowi tidak meniru hal yang dilakukan oleh Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat, ketika dituduh ijazahnya palsu? Kenapa tidak ditunjukkan saja ke depan publik, ini loh ijazah saya, kan beres Pak. Nah, padahal Pak Jokowi kan dalam videonya tadi kelanjutannya juga menyampaikan pesan agar masyarakat ini sebaiknya bersatu. Jangan ribut soal ijazah apa segala macam. Elit-elitnya juga diharapkan agar bersatu, agar bisa sama-sama untuk menghadapi situasi negara yang saat ini memang sulit, menghadapi situasi geopolitik yang memang lagi tidak baik-baik saja. Tapi di lain sisi, kenapa Pak Jokowi sepertinya justru membiarkan hal ini berlarut-larut gitu loh? Kenapa tidak diselesaikan dengan cara yang simple dan elegan? Tunjukkan saja di depan media, beres Pak. Ya, tapi saya nggak tahu apa alasan Pak Jokowi sehingga membiarkan permasalahan ini terus berlarut-larut sehingga masyarakat jadi bertanya-tanya dan gaduh. Ya, saya sih sebenarnya tidak suka juga sih terkait dengan gaduh-gaduh seperti ini. Membuang waktu menurut saya. Tapi harusnya Pak Jokowi juga menunjukkan ijazahnya di depan media agar beres gitu loh Pak. Kenapa sih kok kesannya malah memanfaatkan situasi ini agar masyarakat terus berbicara soal ijazah palsu. Nah, menurut saya tuduhan yang sehina-hinanya kepada Pak Jokowi itu bukan terkait ijazah Pak. Tapi ketika Pak Jokowi dituduh sebagai PKI lah, sebagai bukan orang muslim lah, kemudian almarhumah orang tuanya, ibundanya dituduh sebagai bukan orang muslim. Saya masih ingat betul pada saat itu banyak yang menuduh bahasanya ibundanya Pak Jokowi itu Kristen lah. Dan saya ikut mengkonter pada saat itu. Nah, pada saat itu kenapa Pak Jokowi tidak merasa dihina dengan sehina-hinanya? Padahal orang tua sudah difitnah, ya kan? Dirinya juga difitnah bukan sebagai seorang muslim, tapi dituduh sebagai PKI lah, apa segala macam. Nah, ketika dituduh ijazahnya palsu, kok malah merasa dihina dengan sehina-hinanya? Padahal terkait dengan tuduhan ijazah palsu ini sangat-sangat simpel dan sederhana. Tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya. Nah, ijazah itu kan suatu kebanggaan Pak, ketika lulus di sarjana atau perguruan tinggi. Kan sebuah sebuah penghargaan dan kebanggaan. Tapi kenapa justru disembunyikan dan seakan-akan tidak boleh ada yang tahu gitu loh. Saya masih ingat betul ketika wartawan katanya melihat ijazahnya tidak boleh difoto apa segala macam. Nah, ini kan aneh Pak. Kenapa tidak boleh difoto? Ya, tapi terserahlah. Kalau Pak Jokowi memang tidak ingin menunjukkannya, itu kan haknya, tidak boleh memaksa juga kita kan. Tapi yang jelas, kalau ini tidak ingin diselesaikan dengan cara yang cepat, dengan simple, menurut saya ada sesuatu. Nah, publik juga nggak bisa disalahkan terkait dengan munculnya persepsi bahwasanya apa benar ini jangan-jangan palsu. Kenapa nggak ditunjukkan? Jadi jangan salahkan publik juga ketika ada yang berpersepsi seperti itu. Jadi saya pikir itu, terima kasih dan silakan masyarakat bisa menilai sendiri. Jokowi nggak akan tunjukkan ijazahnya ke publik. Katanya itu salah satu hak asasi manusia. Udah nggak punya ijazah, nggak ngerti hukum juga. Makanya hukum sekarang yang ditegakkan tuh rusak. Ngomongin soal hak asasi manusia, bacot lu kemana? Waktu kasus KM50, bacot lu itu kemana? Waktu kasus Kanjuruhan. Dulu aja Presiden Obama dituding bukan kelahiran Amerika Serikat. Apa yang dilakukan oleh Presiden Obama? Nyuruh pengacara, nyuruh preman? Enggak. Dia meminta salinan aktenya untuk ditunjukkan ke publik. Nggak usah pakai bahasa hak asasi manusia. Dari bacotnya, cara menyikapi masalahnya udah ketahuan banget nggak punya ijazah. Semakin yakin kita. Kalau melihat ini, semakin yakin saja orang
bahwa Jokowi itu tidak ada apa-apa di kepalanya gitu. Masa orang berbicara masalah ini, masalah ijazah penelitian tidak boleh. Kenapa pula? Itu kan karena memang engkau itu dari awal diminta ijazahnya tidak mau ngeliatinnya. Itu makanya orang itu melakukan penelitian. Dan wajar-wajar lah sebagai kau pemimpin yang dibayar oleh negara, dibayar oleh uang rakyat, itu orang menuntut. Jangan sekarang katakan karena sudah tidak menjadi presiden aman, sekarang juga ada jabatan lagi di tentara. Jadi memang susah bicara dengan dia karena memang jangkauan otaknya itu nggak sampai. Karena itu orang semakin yakin ijazahnya tidak ada. Karena otaknya itu ngomongnya nggak jelas, apanya nggak jelas, nanti turun ke anaknya lagi.